Halo sahabat Wuling, kembali bersama saya Dery. Sekarang Dery akan membuat satu video. Videonya itu mungkin banyak teman-teman atau sahabat Wuling yang belum tahu lebih detail apa sih perbedaan dari Wuling Alves tipe terendahnya atau SE, terus Wuling Alves CE yang tipe menengah itu, terus Alves IX yang tipe tertingginya. Oke sahabat Wuling, kita tonton video ini sampai habis ya. Ya, halo sahabat Wuling. Ini dia yang pertama adalah Wuling Alves IX. Ini dia penampilan depannya seperti ini. Ada logo Wuling berwarna chrome. Grillnya ada aksen chrome juga. Nah, ini tampak depan. Kalau dari depan sih sama ya, grillnya sama antara IX, SE dan CE. Apa aja sih perbedaannya? Oke, kita lihat satu-satu ya perbedaan. Yang pertama adalah lampu utama. Dia sudah memakai LED proyektor. Ini khusus di tipe Alves yang IX. Nah, ada DRL juga yang berfungsi sebagai lampu sen juga. Jadi dia bergantian ya. Kalau lampu sennya nyala, DRL-nya akan mati. Nah, di bawahnya ini adalah fog lamp, sedangkan di C dan SE nanti itu adalah lampu sen. Itu perbedaan yang pertama dan kedua. Dia ada fog lamp-nya untuk Alves tipe IX. Nah, lanjut kita ke bagian bawahnya. Ini sudah dilapisi dengan warna chrome khusus yang tipe IX, sedangkan SE dan CE berwarna silver. Nah, sekarang ke bagian velg atau bannya. Velgnya itu sudah alloy wheel dengan dual tone dan ringnya ring 16. Kalau ringnya sih sama ya. Nah, velg ini dipakai juga sama Alves CE. Kemudian ada lampu sen di spion yang DRL-nya seperti itu. Kemudian ke bagian samping terlihat ada dua warna. Nah, ini kalau khusus IX dia black piano nih atau hitam mengkilap ya. Kalau yang di SE dan CE dia dop warnanya. Nah, untuk khusus IX ini dia dual tone, warnanya hitam, atapnya jadi dua warna. Kalau ini warna aurora, atap tetap hitam. Terus dia ada roof rail khusus tipe IX yang ada roof railnya, karena tipe C dan SE belum ada roof railnya. Nah, seperti ini ya, dual tone dia ya, two tone color. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang, nah di sini ada spoiler berwarna hitam juga dan shark fin antena ya buat khusus IX. Nah, ada rear wiper atau wiper belakang untuk IX dan CE juga ada. SE yang belum ada ya. Nah, ini tampak belakangnya di sini juga warna chrome. Terus lampu belakangnya seperti ini. Modelnya mungkin sama ya antara CE, SE dan IX, tapi dia DRL nih, LED kalau yang IX dan CE. SE belum. Nah, ini tampak bagian samping kiri. Dia terlihat dua warna ya, two tone color khusus tipe IX. Oke, kita masuk ke bagian interior. Seperti apa interior Alves IX? Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia perbedaan IX-nya, yaitu dia sudah electric plus retractable mirror atau otomatis buka tutup sendiri spionnya ya. Kalau di tipe C dan SE belum. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat fungsi dari retractable mirror ini seperti apa. Nah, seperti ini dia bisa otomatis ya ngebuka atau menutup sendiri, cukup dari tombol yang di bawah tadi. Nah, sekarang dia cukup tekan one push start engine-nya, langsung nyala seperti ini tampilan layar MID-nya ya, full color. Nah, kita akan membahas fitur-fitur Alves IX. Ada IOV atau Internet of Vehicle. Nah, ini MID-nya full digital ya. Seperti ini tampilan MID-nya. Head unitnya 10,25 inch. Nah, semua sudah digital. AC digital. Electric parking brake juga.
Nah, di navigasi online plus sudah ada parking mundur ya, atau kamera parkir. Nah, ini fitur ADAS-nya ya. Salah satu fiturnya yaitu Traffic Jam Assistant, dimana pada saat kemacetan kita tidak perlu menginjak pedal rem atau gas, dia akan mengikuti kecepatan mobil depan seperti ini. Nah, itu dia keunggulan fitur dari Alphard iX. Sekarang kita lanjut ke bedanya apa lagi. Oke, di sini ada setirnya sudah dibalut kulit ya, sedangkan Alphard CE dan SE itu belum. Nah, di sini juga ada tombol audio steering berwarna chrome ini, atau tombol ADAS berwarna chrome juga, sedangkan Alphard SE dan CE itu di sininya tidak ada tombol ya, atau polos. Seperti ini tampilan di depan setir atau di drivernya ya. Nah, ini dia yang paling membedakan adalah adanya electric sunroof di tipe Alphard iX ini. Nah, seperti ini dia bisa dibuka secara manual atau dengan memakai voice command halo wuling. Seperti apa nanti kita praktekkan. Nah, kita bisa selfie nih dari sini ya, seperti ibu-ibu yang viral waktu itu, dia selfie di atas mobil sunroof. Cocok sekali buat anak-anak muda ya. Seperti itu kelebihannya. Nah, begitupun untuk menutupnya kita bisa secara manual pencet tombol ini atau secara voice command. Seperti apa voice commandnya? Oke, kita coba praktekin ya. Halo wuling. Tutup sunroof. Oke, tutup. Nah, dia bisa menggunakan halo wuling ya. Perbedaannya dari voice command. Nah, untuk fitur selanjutnya dia sudah menggunakan CVT seperti ini. Tampilan transmisinya dia ada mode P, R, N, D, dan S, dan dia bisa mode triptonic atau mode seperti manual ya. Pada saat di tanjakan yang curam dia mode sport atau S, atau bisa triptonic seperti ini. Nah, fitur selanjutnya adalah rear parking camera atau parkir kamera mundur. Selain itu, Alphard iX juga sudah menggunakan electric parking brake dan AVH. Nah, seperti ini tombolnya, jadi otomatis pengeremannya otomatis ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir lagi. Nah, setelah itu kita ada konsol box yang dibalut dengan kulit berwarna hitam juga. Dan seperti ini kunci Alphard iX ya, dia sudah smart key atau keyless, dan dia one push start button ya buat nyalakan mesinnya. Nah, yang membedakannya lagi, kursinya itu sudah dilapis dengan kulit sintetis berwarna hitam ya kalau buat Alphard tipe iX. Nah, ini tampilan kalau kita berada duduk di bangku kedua atau di belakang. Seperti ini penampakannya. Dan ini bagasinya itu luasnya sekitar 322 liter. Itu semua tipe sama ya bagasinya kalau luasnya itu. Nah, ini dia lampu DRL yang menjadi lampu sein juga. Jika dinyalakan nanti dia akan bergantian ya. Seperti apa nanti kita coba nyalakan lampu seinnya ya. Nah, seperti ini. Jadi selain DRL dia berfungsi sebagai lampu sein seperti ini ya. Oke sahabat tulik, nah ini kita melihat bagian belakangnya lagi. Jika rasanya menyala dia seperti ini. Nah, ini LED backlamp-nya ya, dia sudah LED nih lampu belakangnya untuk tipe iX dan tipe CE, tetapi kalau yang SE belum. Nah, ini sayanya seperti itu.
Nah, ini dia lampu Alphas SE, dia halogen projector. Nah, di bawahnya nih kalau iX itu fog lamp, di SE itu lampu sen. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, kita lihat bagian sampingnya dia sama ya, dia spionnya sudah ada lampu sen juga sama seperti X. Kalau di bagian ini dia sama. Nah, ke bagian belakang kita lihat bagian belakang Alphas SE seperti ini tampak belakangnya. Nah, dia spoiler sudah ada ya, sama ya. Kalau spoiler ada high mount stop lamp juga di sini atau emergency lamp, jadi tetap safety ya. Nah, yang nggak ada di SE yaitu rear wiper atau wiper belakang, dia belum ada. Nah, di bagian kanan belakang dia ada emblem Alphas sama. Nah, ini lampu belakangnya dia masih halogen ya, belum LED nih kalau tipe SE. Kita masuk ke bagian interior Alphas SE. Apa aja sih bedanya ya? Kita lihat ya. Nah, untuk Alphas SE dia sudah electric mirror tapi belum LED track treble mirror atau belum otomatis lampu spionnya ya. Auto leveling lampunya sudah karena sama-sama sudah proyektor. Nah, untuk kuncinya seperti ini, modelnya sih sama, cuman dia masih memakai anak kunci yang dilipat ya, dan ini kunci cadangannya. Nah, ini yang unik dari Alphas SE, jadi semua informasi itu ada di dalam MID ini, termasuk gelombang radio dan musik jika di setel dari USB kita. Nah, di bagian kanan dia ada audio steering untuk mengatur musik dan lagu atau gelombang radio di situ ya. Nah, ini ada tempat fast charging dan untuk memasukkan USB jika kita ingin menyetel musik dari USB flash disk kita ya. Nah, ini dia yang paling membedakan tipe SE, yaitu dia transmisinya manual ya, dan rem tangannya dia masih manual. Dan ini ada konsol box, kalau konsol boxnya sama dilapis seperti ini juga. Nah, dalamnya seperti ini, bisa menaruh barang apa aja. Nah, sedangkan jok tipe SE ini dia juga masih berbahan kain ya, atau fabric, dia belum dilapis kulit seperti tipe Alphas iX. Seperti ini penampakannya. Nah, ini dia, di sini juga ada lampu. Lampunya itu dia masih pakai bohlam, belum LED. Kalau iX dan SCE dia sudah LED. Nah, ini dia seperti ini ya, bahannya fabric ya, belum dilapis kulit sintetis seperti yang tipe iX. Ini dia penampakan kabin bagasi jika bangku belakang dilipat, dia sangat rata ya. Nah, itu dia Alphas SE, membedakannya seperti itu. Sekarang kita akan melihat dengan Alphas CE, apa aja sih bedanya ya. Kita lihat Alphas CE.
Oke, ini dia sekarang Alphase CE. Kita akan membahas Alphase CE, apa aja perbedaan Alphase CE dan iX ya. Oke, yang pertama seperti biasa kita lihat lampunya itu dia masih halogen projector, dia sama seperti Alphase yang SE, dan di bawahnya itu dia bukan fog lamp. Nah ini masih halogen projector ya. Nah ini lampu sen nih sama seperti yang Alphase SE, bukan fog lamp, jadi sama persis kalau CE dan SE ya lampunya. Nah ini dia velgnya, dia sama persis sama Alphase iX ya, ring 16 dengan alloy wheel. Nah kita lihat bagian belakangnya, dia juga sama, sudah ada fog lamp sama high point stop lamp di atasnya, ada rear wiper atau wiper belakang, dia sama seperti iX ya. Kalau dari belakang dia sama persis seperti iX nih, karena lampu belakangnya pun sudah LED. Nah ada logo Wuling Chrome juga, jadi kalau dari belakang sama persis kalau dari belakang. Dan ini warna hitam, jadi two-tone colornya kelihatan, kecuali warna lain ya two-tone colornya kelihatan. Nah ini ada lampu sen di spion juga sama persis ya, dan tapi ini tidak two-tone color nih, jadi kalau warna lain sih ini warna body semua ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah ini perbedaannya, dia sama seperti Alphase SE, masih fabric bahan kursinya ya, belum dibalut kulit seperti yang iX. Nah seperti ini. Kita nyalakan, tampak MID nya dia mirip seperti SE, cuman bedanya multi informasi displaynya itu tidak selengkap yang SE karena dia ada head unit. Jadi di sini hanya menampilkan seperti odometer, average dan segalanya. Nah, sedangkan head unitnya dia seperti Alphase iX, besarannya 10,25 inch. Seperti ini head unitnya ya. Nah, jadi informasi-informasinya itu ada di head unit, bukan di MID seperti yang Alphase SE. Nah, apalagi perbedaannya, oke. Ini dia perbedaan yang signifikan sama iX, dia tidak ada sunroof, dia sama seperti SE, tidak ada sunroof, seperti ini polos. Nah tapi lampunya dia seperti iX, dia sudah LED ya, lampu interiornya seperti ini warna putih LED. Jadi Alphase CE ini benar-benar tengah-tengah ya, dia perpaduan antara iX dan SE. Nah seperti ini, dia ada audio steering juga. Nah tapi dia langsung tersambung ke head unit, jadi informasinya ada di head unit nih, lebih keren dari SE lah ya gitu, lebih. Nah seperti ini pilihan-pilihannya, menu musik dan segala macamnya ada di head unitnya. Nah kelebihannya lagi, kita bisa menyambungkan smart port kita atau mirroring ke head unitnya, jadi tampilan smartphone kita ada di head unit. Atau kalau hanya sekedar untuk mendengarkan lagu, bisa menyambungkannya via Bluetooth saja. Nah ini dia tadi, kalau yang iX kan ada tombol ADAS, tapi di sini ditutup nih, yang bukan tombol, dia cuman ya hitam seperti biasa seperti tombol tapi bukan ya. Kalau sebelah kanannya sama audio steering, tapi dia hitam, tidak ada chrome seperti yang iX. Nah ini sebelah kanannya audio steering, atau bisa juga untuk angkat telepon pada saat telepon kita di mirroring, atau via Bluetooth ya. Jadi dia bisa sebagai ngangkat telepon juga ya, lebih efisien. Nah ini seperti ini head unitnya. Jadi untuk AC dia bisa terlihat di head unit ya, kalau tidak seperti yang SE. Kalau SE kan tidak terlihat ukuran suhunya segala macam ya. Nah kalau yang CE ini ada nih seperti ini, kita kontrol AC nya bisa lebih akurat ya, karena terlihat di head unit. Oke, kita masuk ke bagian transmisi. Transmisinya itu CVT, sama persis seperti yang Alphase iX ya, dia sudah Triptronic juga.
Nah seperti ini, yang membedakan itu rem tangannya. Rem tangannya dia samanya malah seperti SE, dia masih rem tangan manual ya, belum electric parking brake seperti yang iX. Nah masuk ke tombol spion, dia sudah electric mirror tapi belum retractable mirror, sama seperti SE ya. Nah di sini ada tombol untuk pengaturan leveling lampu headlampnya karena sudah proyektor juga walaupun masih halogen. Nah untuk konsol box dia sama semua dari iX, SE, CE, konsol boxnya sama. Ini bisa buat menyimpan barang ya. Nah ini tampak bagian belakangnya seperti ini, bagasinya pun sama, besarnya yaitu 322 liter. Kalau besarnya sama semua ya dari SE, CE, dan iX. Nah ini dia lampu belakangnya sama, dia sudah LED seperti Alphas iX yang menggaris. Nah ini lampu saya juga sama seperti ini, dia kalau dari belakang sih sama persis sama Alphas iX nya sahabat Wuling ya, nggak ada bedanya. Nah itu dia perbedaannya sahabat Wuling ya. Kalau sahabat Wuling sendiri kira-kira lebih tertarik yang tipe mana nih? Kalau butuh info lebih lanjut bisa WA Dery di 081212060929 ya. Ya, oke sahabat Wuling, itu dia tadi perbedaan antara Wuling Alphas SE, Wuling Alphas CE tipe tengah, dan Wuling Alphas iX. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Dery supaya teman-teman atau sahabat Wuling tidak ketinggalan info mengenai mobil-mobil Wuling lainnya plus promo-promo Wuling lainnya. Oke sahabat Wuling, sampai jumpa.